Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih seputar dengan rapor SMK. Nah, pada kesempatan ini saya akan membahas bagaimana cara input nilai proyek untuk P5 bagi koordinator P5. Nah, di sini saya sudah masuk dengan guru koordinator P5, Bapak Ibu ya. Jadi ketika di Dapodiknya sudah ditetapkan sebagai koordinator P5, maka ketika dia masuk menggunakan akun gurunya akan ada menu nilai project. Oke. Nah, sekarang kita akan mencoba mengisi nilai project dari koordinator P5. Oke, yang pertama kita masuk ke menu nilai project. Nah, sebelum ke penilaian, kita harus merencanakan terlebih dahulu. Oke, kita klik perencanaan. Selanjutnya di sini kita tambah data. Selanjutnya pilih tingkat kelas. Misalkan kita pilih 10 APB. Temanya, nah tema di sini itu sesuai yang dipilih oleh hasil dari kesepakatan bersama antara koordinator P5, guru mata pelajaran yang terintegrasi dengan proyek yang nanti akan disusun oleh masing-masing sekolah ya. Di sini contoh saya mengambil suara demokrasi. Nah, untuk nama proyek saya sudah mencatat ya, hanya sebagai contoh, misalkan nama proyeknya sistem musyawarah yang dilakukan dalam memilih ketua OSIS. Misalkan ya. Nah, di sini saya mencontohkan sistem musyawarah yang dilakukan ataupun sistem pemilihan yang dilakukan dalam memilih ketua OSIS. Oke. Ini nama proyeknya, terus nama ataupun deskripsinya, misalkan saya juga udah mencatat, misalkan di sini ya. Jadi ketika guru koordinator P5 dan tim yang ada di P5 itu sudah membuat modul, ya tinggal kita masukkan saja sebenarnya ke sini. Ini sebagai contoh saja. Di proyek ini diharapkan misalkan peserta didik ya mampu menggunakan kemampuan berpikir sistem menjelaskan. Oke, ini kita sudah bikin nama proyeknya, deskripsi proyeknya. Setelah kita mengisi semuanya, di sini ada dimensi, elemen, dan sub-elemen, Bapak Ibu ya. Nah, untuk suara demokrasi itu sasaran profil pelajar Pancasilanya itu apa? Misalkan di sini bernalar kritis. Ya, dia masuk nih ya. Bernalar kritis, kita cari mana yang ada di modul Bapak Ibu ya, modul ajarnya. Misalkan ini contoh saja. Terus ada apa lagi yang berkaitan ataupun sasarannya, kita pilih dimensinya ya. Kita pilih dimensinya. Misalkan bernalar kritis sudah, selanjutnya apa? Kita cari lagi yang masuk ke dalam ataupun sasarannya berkebinekaan global, misalkan ya. Misalkan di sini saya memilih ini misalkan mengkritik dan menolak ya, serta prasangka tentang gambaran identitas kelompok ya kan. Selanjutnya sudah dua sasarannya, apalagi gotong royong ya, masuk ke dalam sasaran dari suara demokrasi ya. Nah, ini silahkan dipilih Bapak Ibu ya. Misalkan ini ya, kita dimensinya ini, elemennya terkait dengan kolaborasi, sub elemennya membangun tim misalkan. Oke, sudah. Itu sasaran dari tema suara demokrasi. Nah, proyeknya misalkan sistem musyawarah yang dilakukan siswa dalam memilih ketua OSIS misalkan ya.
Setelah beres, Bapak Ibu membuat perencanaan, silakan disimpan. Perencanaan untuk yang demokrasi sudah kita buat. Selanjutnya silakan Bapak Ibu nanti tambahkan lagi ya, sesuai dengan tema yang sudah ditentukan. Kayak tadi ya, silahkan tentukan di sini, bisa menentukan ya, pilih kelasnya, terus nama projectnya apa, temanya apa, deskripsinya apa, silahkan sesuai yang ada di modul Bapak Ibu ya. Oke, saya contoh satu aja biar nggak terlalu panjang. Selanjutnya Bapak Ibu silahkan masuk ke menu penilaian kalau semuanya sudah Bapak Ibu rencanakan. Masuk ke penilaian. Nah, pilih seperti biasa tombol tadi 10 APB kita. Di sini sasaran dari suara demokrasi ini ya, tinggal kita pilih namanya, misalkan nama siswanya kita pilih. Yang pertama, apakah dia sudah berkembang dalam proses kegiatan itu, proyek yang sudah Bapak Ibu lakukan, misalkan sedang berkembang. Ini selanjutnya dalam apa yang kedua tadi, ini bernalar kritis ya, tadi tinggal kita pilih. Bergotong royongnya dia apa, berkembang sesuai harapan misalkan ya. Jadi tadi bernalar kritis, apalagi tadi bernalar kritis, terus berkebinekaan global. Di sini ada ya, berkebinekaan global, dan ini yang bernalar kritisnya. Nah, ini sudah dipilih. Silahkan Bapak Ibu setelah itu masukkan catatan prosesnya. Catatan proses ketika proyek tersebut dilakukan ataupun dilaksanakan. Misalkan di sini saya hanya mencontohkan ya. Siswa misalkan telah mampu dan berkembang, misalkan berkembang sesuai harapan dalam dimensi bernalar kritis, terus apa di sini, bergotong royong misalkan ya, bergotong royong, terus tadi berkebinekaan global, tetapi perlu bimbingan, misalkan perlu bimbingan dalam menentukan, dalam mengambil, dalam hal misalkan ya, pengambilan keputusan. Oke. Nah, kita sudah menilai satu siswa. Selanjutnya silahkan pilih lagi Alil, misalkan dia mulai berkembang misalkan ya. Terus selanjutnya dia di ini dimensi apa? Di sini kita lihat dulu, kalau misalkan Bapak Ibu lupa, misalkan dalam dimensi berkebinekaan global dia sudah apa? Sudah berkembang misalkan ya. Selanjutnya sedang berkembang misalkan. Nah, tinggal Bapak Ibu ini isi lagi catatannya ya, silahkan diisi lagi, saya contohkan saja. Nah, oke, misalkan ini sudah diisi semua sama Bapak Ibu ya, sesuai dengan jumlah siswa, selanjutnya simpan. Hanya contoh Bapak Ibu ya.
Oke, sudah berhasil disimpan. Selanjutnya kita cek di wali kelas ya. Kita lihat wali kelasnya. Oke. Pada menu wali kelas, silahkan masuk ke cetak raport. Nah, di sini ada halaman depan, kegiatan intrakurikuler. Nah, di sini ada rapor proyek penguatannya. Coba kita lihat apa yang sudah tadi diinputkan masuk atau tidak. Nah, ya. Jadi nanti ini raport dari P5-nya. Ini proyeknya, sistem musyawarah. Di dalam proyek ini diharapkan apa? Sudah kita catat. Nah, catatan prosesnya. Nanti ini ketika ada seberapa tema, nanti dia akan masuk semua. Misalkan tadi temanya kita demokrasi, nanti kearifan lokal ataupun yang lainnya akan masuk ke sini semua. Ketika Bapak Ibu sudah mengisi, sudah membuat perencanaan, ya seperti yang tadi, sudah membuat perencanaan terlebih dahulu, penilaian. Ketika sudah beres, maka nilai rapor P5 itu akan muncul di walas. Ya, ini contohnya. Oke, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.